mu'minatin salimatin minal uyub al mudirrah ay al mukhillah bil amal wal kasab. Fa illam yajidha fa siyamu syahraini bil halal mutatabi'aini fa siyamu syahraini bil hilal mutatabi'aini bi niyatil kafarah wa la yushtaratu niyatut tatabu' fil asah. Fa in ajaza al mukaffir an shaumi syahraini li haramin au lahiqahu bisawm masyaqqatun sayyidatun au khawfa ziyadatal marad kafara bi it'ami sittina miskinan au faqiran yadfa'u li kulli wahidin minhum muddan min ta'amin yujzi'u fil fitrah wala yud'imu kafiran wala hashimiyan wala mutalibiyan. Kitabul Hududi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi amin. Al-qisamah faslun fi ahkamil qisamah. Fasal di dalam hukum-hukum qisah. Apa qisama itu? Qisama itu wahiyya aimanud dima, sumpah-sumpahnya darah. Sumpah-sumpah dalam tuntutan pembunuhan, tuntutan darah. Fa idza iqtarana bi da'wad dami lauthun, apabila iqtarana berbarengan bersamaan bi da'wad dami dalam tuntutan darah, lauthun bi musallasatin dengan 3 titik lauthun. Apa itu lauthun? Wa huwa lughatan ad-dha'fu, secara bahasa artinya lemah. Wa syar'an, secara syar'i, qarinatun tadullu ala sidqil mudda'i. Qarinatun, petunjuk, tadullu yang menandakan ala sidqil mudda'i, atas kejujuran siapa? Mudda'i, orang yang menuntut. Jangan guyon. Jadi qisamah ini pembahasannya tentang sumpah, dan setiap bab di dalam kitab fikih apapun babnya, jika ada kalimat sumpah artinya pasti sumpah di pengadilan, bukan sumpah di rumah. Kalau sumpah di rumah tidak ada faedahnya. Paham ya? Di dalam kitab-kitab fikih, mau bab jual beli, mau bab apa saja, mau bab perceraian, mau bab apa saja, kalau ada kalimat sumpah itu artinya sumpah di pengadilan, karena sumpah di luar pengadilan itu tidak berguna. Jelas ya? Kalau di pengadilan baru berguna. Wadah. Nah, jadi al-qisamah ini termasuk diantaranya. Ini qisamah ini sumpah, dan setiap sumpah itu pasti di pengadilan. Kalau di pengadilan berarti ada tuntutan, kan begitu ya? Ada mudda'i, ada mudda'a alaih, ada mudda'i orang yang nuntut, ada mudda'a alaih orang yang dituntut. Faslun fi ahkamil qisamah,
hukum-hukum kisamah, yaitu aimanud dima, sumpah-sumpah darah, artinya tuntutan darah. Fa idza iqtarana bi da'wad dami lausun, apabila berbarengan dengan tuntutan darah, lausun ada laus. Jadi ada orang ahli warisnya terbunuh, tapi tidak ketahuan siapa yang bunuh. Paham ya? Dia mendapati orang tuanya, bapaknya, ibunya, saudaranya, kakaknya, kakeknya, paham? Terbunuh, dadanya ditusuk dengan pisau, lehernya disembelih, ngerti ya? Kepalanya ditembak, terbunuh. Kemudian dia menuduh seseorang, iki sing mateni iki fulan iki. Ini yang bunuh ini fulan ini. Iki sing bunuh iki jenenge John iki. John iku mungsuh mbek saya, musuhan sama saya. Pasti gara-gara musuhan bunuh saudara saya. Kemudian dia tidak main-main, langsung ke pengadilan, nuntut hakim, John bunuh bapak saya. Paham ya? Kemudian sama hakim disuruh sumpah. Kau punya bukti, punya saksi. Ndak ono saksi, ya wis sumpah lek ngono. Nah, inilah babnya, namanya babul kisah. Faham? Jadi dia nuntut siapa? John, atas sebuah bentuk pidana, atas sebuah jinayat pembunuhan. Paham? Kemudian karena tidak ada saksi, maka dia bersumpah. Nah, kita bahas sekarang. Wa idza iqtarana bi da'wad dami lausun, jika berbarengan dengan tuntutan darah, lausun ada laus. Laus ini merupakan syarat utama, harus ada. Kalau tidak ada laus, tidak ada kisah. Apa itu laus? Laus itu adalah ya bimusalasatin, dengan titik 3, bukan lautun atau laubun, bukan, tapi lausun. Wa huwa lughatan ad-dha'fu. Kalau secara bahasa artinya lemah. Wa syar'an, kalau secara syar'i, qarinatun, petunjuk. Ya. Tadullu, yang menandakan ala sidqil mudda'i, atas kejujuran siapa? Mudda'i, orang yang menuntut. Kalau tidak ada laus, hakim tidak menerima. Harus ada laus, ada petunjuk, yang petunjuk itu mengarah pada kejujuran si penuntut, bahwa penuntut ini benar-benar jujur atas tuduhannya. Paham? Kalau tidak ada laus, ya ditolak. Ya. Karena apa? Kalau diterima, akhirnya setiap orang akan nuntut. Cek gampangnya nuntut. Iki matanya bapakku, iki matanya adikku. Akan begitu. Tidak, harus ada petunjuknya. Ada petunjuknya enggak? Bi'an tawaqqa'a tilkal qarinatu fil qalbi sidquhu. Tawaqqa'a tilkal qarinata fil qalbi sidquhu. Bi an tawaqqa'a, terjadi fil tilkal qarinata, pada petunjuk tersebut, fil qalbi, di dalam hati, sidquhu, kejujuran siapa? Kejujurannya orang yang menuntut. Jadi gara-gara ada lausun tadi, akhirnya penuntut ini terlihat sebagai orang yang apa? Yang jujur. Paham? Orang bisa percaya kalau tidak ada,
Kadang kita ini ada orang mengadu, kita akan mengatakan, wis jangan suudzon sama orang, kan begitu ya. Belum tentu dia pelakunya, jangan suudzon sama orang. Tapi ketika dia menunjukkan ada qarina, ada qarina, begini begitu, akhirnya ente iya, kan begitu ya. Gara-gara ada petunjuk. Maka di sini juga harus ada lausun, wadih. Wa ila hadza asyara musannif fi qalihi yaqa fi bihi fi nafsi sidqul mudda'i. Wa ila hadza, atas dan kepada ini, keterangan ini, tawaqqa tilkal qarinatu tilkal bisidquhu, asyara al musannif mengisyaratkan biqaul dengan ucapannya yaqa bihi fi nafsi sidqul mudda'i, yaqa'u terjadi bihi dengannya itu lauz fin nafsi di dalam jiwanya, dirinya, sidqul mudda'i kejujuran penuntut. Ya, akan terjadi, artinya apa? Orang akan mempercayai si bagaimana bentuknya lauz itu, bagaimana petunjuk itu seperti apa. Ini bi an wujida qatilun au ba'duhu karasihi fi mahallatin munfasilatin an baladin kabir kama fi rawdati wa asliha aw wujida fi qaryatin kabiratin li a'daihi wa la yusyarikuhum fil qaryati ghairuhum. Yaitu contohnya terdapatkan orang yang terbunuh, si korban, orang yang terbunuh korbannya ini itu tergeletak ada di satu tempat yang terpisah daripada kota besar. Kama fi rawdah wa asliha, sebagaimana di dalam kitab rawdah dan asalnya. Aw wujida fi qaryatin kabiratin li'adaihi, atau terdapat di desa yang besar, desa musuh-musuhnya, wala yusyarikum fil qardi ghairuhum, dan di desa itu tidak ada orang lain selain mereka si musuh-musuh. Jadi bapaknya mati di luar daerah, paham? Dan di situ dekat dengan apa? Rumahnya si tersangka, gitu. Atau bapaknya mati di sebuah daerah yang mana daerah situ orang-orang benci sama dia, musuh kabeh, sehingga dia menyangka bahwa bapaknya dibunuh sama mereka. Faham ya? Itu namanya lausun. Ada petunjuk. Ada petunjuk, ada. Korban meninggal ada di daerah sini. Dan di situ ada musuh-musuhnya. Nah, kira-kira siapa pelakunya? Si musuh, kan begitu ya? Walaupun itu bukan pasti. Apakah itu pasti? Ya bukanlah. Tetap itu disebut ya ada semi suudzon, ya. Kan begitu. Atau menemukan kepala orang ada di daerah tersebut. Wadah. Kalau di dalam kota bisa saja orang-orang yang membunuh, tapi ini di luar kota. Jasadnya tergeletak di luar, dan di situ ada rumahnya orang ini. Ya wis. Paham ya? Itu namanya lausun. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Paham? Bagaimana bentuknya gisama itu bagaimana? Halafa al-mudda'i khamsina yaminan. Gisama itu adalah penuntut wajib sumpah 50 sumpah. Penuntut wajib sumpah 50 sumpah. Paham ya? Demi Allah, fulan bin fulan membunuh bapak saya secara sengaja.
secara tidak sengaja, itu harus ada keterangannya. Amdan, amda khotoin atau syibha amdin, khotoun mahdun, itu semuanya harus ada, keterangan itu ada. Paham ya? Bukan ini kira-kira dia yang bunuh ya, tidak ada lagi itu. Ya itu bukan tuntutan, bukan apa? Tuntutan itu. Itulah musyawarah, sharing jadi ya. Tuntutan itu ya langsung fulan pembunuhnya. Ini itu namanya tuntutan. Pak Hakim, bapak saya mati di situ. Menurut saya ya dia yang bunuh. Ini bukan apa? Bukan tuntutan namanya ini. Faham? Ngejak sharing sama hakim ini. Maka halafal mudda'i khamsina, sumpah 50 sumpah. Wala tushtaratu mu'alatuha al-sah al-madhab, dan tidak wajib untuk berkesinambungan, boleh dicicil, boleh dicicil. Faham ya? 50 sumpah ini boleh dicicil, tidak harus langsung sekaligus. Walau takhallala bainal aimani jununun minal halif. Jununun apa junun? Bentuk gila. Ya, penyakit gila. Minal halif, dari orang yang bersumpah. Ternyata yang bersumpah gila. Paham? Au igma'un, atau pingsan. Bunia alal ifaqati ala ma madha minha in lam ya'ziril qadhi alladhi waqa'atil qisamatu indahu, atau in lam yu'zalil qadhi, maka bunia alal ifaqati ala ma madha, ditetapkan atas apa? Ifaqasa, sadar. Jelas ya, jadi diperlakukan seperti ketika orang itu apa? Tidak gila ya. Wadah. Ngerti ya? Fahim tuh? Apa faham apa? Muni fahimna. Aku lo gak paham ya. Kon paham dah? Walau takhallala bainal aimani, kan tadi sumpahnya berapa ya ayyuhalladzina amanu? Berapa sumpahnya? 50 itu tidak sedikit. 50 itu dapat 10 sumpah gila, dapat 10 sumpah pingsan. Paham enggak? Jelas? Walau takhallala bainal aimani jununun, jika terselat-selati di antara sumpah-sumpah tadi itu ada jununun, gila. Sumpah dapat 5 gila, dapat 10 gila. Au igma'un, atau pingsan, bunya alal ifaqati ala ma madha minha, maka dilanjutkan atas sadar. Jadi kapan terakhir sadar? Dilanjutkan dari situ. Faham ya? Jadi apa tadi? Kisama kan 50 sumpah ya.
50 berapa? 50 sumpah. Dia sudah sumpah sekali, dua kali, terus gila. Maka bunya al-ifaqati ala ma madha. Yang terjadi ketika gila itu enggak dihitung. Yang dihitung mulai apa? Sebelum gila itu ketika waras. Wadih. Jelas? Wadih. Bunia dilanjutkan, ditetapkan ala ifaq atas apa? Ifaq apa ifaqah? Waras sadar. Paham? Bunia itu maksudnya melanjutkan, bukan apa? Bukan diulangi dari awal. Kesel bang. Ada 10 pingsan, ulangi mana kawan? 10 mana pingsan? Tidak mari-mari ya. Bunia alal ifah. Wadah. Ala ma madha, atas yang sudah berlalu. Minha dari apa ini? Ifaqah. Ngerti ya? In lam ya'zilil qadhi, in lam yu'zilil qadhi rati waqatil kisamatu indah. Kalau si qadhi enggak makzul, enggak dipecat. Kalau dipecat bagaimana? Ya wis, ngulangi dari awal. Kan boleh dicicil ya. Sehari 1 sumpah, sehari 2 sumpah, sehari 3 cicil begitu. Wadah. Ngerti ya? Jadi kalau di tengah-tengah sumpah dapat 10, kemudian gila, kemudian waras, apakah mulai dari 0 kecuali kalau qadhinya makzul, ya qadhinya makzul, dipecat, PHK, qadhinya kena PHK, faham? Atau mutasi ya. Ngerti ya? Ya Allah. Jadi sumpah 50 kali, di tengah-tengah dia gila, maka bunyi al-ifaqati bima madha. Jadi bisa langsung dilanjutkan. Paham? Gila.
Ya, ketika dia waras apakah harus mengulang dari awal? Tidak, tinggal melanjutkan saja. Itu ba'dal ifaqah ya. Tadi saya bacanya ala ya. Ba'da setelah. Jadi setelah ifaqah maka melanjutkan bana ba'dal ifaqah itu. Bana ya. Bana kayaknya ini. Bana ba'dal ifaqah ala ma madha, atas yang sudah berlalu. Jadi tidak perlu melanjutkan. In lam ya'zalul qadhi ala diwaqat. Kalau qadhinya tidak ma'zul. Wa idza halafa al-mudda'i, jika mudda'inya sudah bersumpah 50 kali, mafhum? Dengan catatan qadhinya belum ma'zul, qadhinya masih ada. Kalau qadhinya sudah ganti orang, nggak bisa sudah. Wadah. Fa in uzila, kalau qadhinya sudah ma'zul, wa wuliya ghairuhu, dan orang lain yang diangkat dilantik, bagaimana? Wajib istinaf, wajib untuk istinaf. Apa istinaf? Wadah. Baik. Wa idza halafal mudda'i istahaqqa dia. Jika si mudda'i penuntut sudah sumpah 50 kali, maka dia berhak mendapatkan diatnya. Nah, ini tujuannya cuma satu, ingin dapat diat. Kan begitu ya? Kalau terbukti dia yang membunuh, maka ahli warisnya mendapatkan diat, ya. Wa idza halafal mudda'i, kalau mudda'i sudah sumpah istahaqqad diyat. Jadi tujuannya bukan untuk qisas tapi untuk mendapatkan diyat. Wala taqa'ul qisamatu ala qat'i tarafin, dan tidak ada qisamah atas apa? Atas memotong anggota tubuh, ya. Kenapa? Orangnya masih bisa bersaksi. Kan begitu yang bersangkutan. Kalau sudah mentok tidak bisa, baru
Apa bahasa apa tadi? Hah? Apa? Kenapa masih bisa bersaksi? Oh iya, wala taqal kisamatu fi qati tarafin. Dan tidak terjadi kisama di dalam memotong anggota tubuh. Karena apa? Orangnya kan kelihatan sampai motong ya. Jelas ya? Tapi kalau membunuh, wis mati wis, enggak kelihatan. Baru ahli warisnya menuduh. Akhirnya kisah. Paham ya? Wa ilam yakun hunaka lauthun. Kalau tidak ada laut bagaimana? Tidak ada petunjuk sama sekali. Nah, tidak ada petunjuk. Fal yaminu al mudda'a alaih. Maka yang disuruh sumpah 50 kali siapa? Yang dituntut tersangka. Kalau ada lausun yang sumpah 50 kali penuntut. Tapi kalau tidak ada lausun yang sumpah 50 kali tersangka. Faham ya? Fal yaminu ala mudda'a alaih. Maka sumpah itu ditanggungkan kepada mudda'a alaih. Fa yahlifu khamsina yaminan wallahu